Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, jumpa lagi dengan aku, dengan Ibu Emma di PT Anamiroh Travel Indo Babat Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh. Umroh bersama kami, berangkatnya pasti. Oke, kali ini aku mau membahas tentang 5 jenis tawaf dan syarat sah tawaf dalam ibadah haji dan umroh. Oke, sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih bisa bertatap muka kembali walaupun lewat online. Semoga kita dalam lindungannya dan dijauhkan dari segala keterburukan dunia dan di akhirat. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pada hakikatnya, tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tauladan untuk berlari-lari kecil pada 3 putaran tawaf pertama, sementara 4 putaran sisanya dilakukan dengan berjalan. Tawaf boleh dilakukan di luar ibadah haji dan umrah, sebab tawaf adalah ibadah sunnah yang dilakukan setiap saat dengan tujuan mendekatkan diri kepadanya. Jenis tawaf, 4 imam mazhab membagi tawaf menjadi 5 jenis, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang pertama, tawaf ziarah atau tawaf ifadah. Tawaf ini dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Tawaf ifadah dilaksanakan usai manasik di Mina, termasuk lontar jumroh akobah, menyembelih, bercukur atau memotong rambut, kemudian kembali ke Mekah. Dan setelah sampai di sana, mereka melaksanakan tawaf. Tawaf ifadah termasuk bagian dari rukun-rukun haji. Andaikan ditinggalkan, maka hajinya tidak sah, juga tidak bisa diganti dengan denda atau dam. Tawaf ini dinamakan tawaf ziarah karena meninggalkan Mina dan menziarahi Baitullah. Dinamakan tawaf ifadah karena dia telah kembali dari Mina ke Mekah. Juga dinamakan tawaf haji karena ini termasuk dalam rukun haji. Yang kedua, tawaf kudum. Tawaf ini dilakukan oleh orang-orang Jawa, bukan orang-orang Mekah dan sekitarnya. Ketika mereka memasuki Mekah, tawaf ini menyerupai sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tawaf kudum hukumnya adalah sunnah. Dan yang ketiga, tawaf wada. Tawaf ini merupakan perbuatan terakhir yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji saat hendak melakukan perjalanan meninggalkan tawaf. Tawaf wada termasuk dalam kewajiban haji, sehingga apabila seseorang meninggalkannya, maka ia berdosa dan wajib diganti dengan denda atau dam. Namun demikian, hal tersebut tidak sampai menyebabkan rusaknya ibadah haji. 4. Tawaf nazar. Tawaf nazar merupakan tawaf yang dinazarkan.
Tawaf nazar hukumnya wajib dikerjakan karena nazarnya dan waktunya bisa kapan saja. Yang kelima, tawaf sunnah. Tawaf sunnah merupakan tawaf yang dilakukan setiap kali seseorang memasuki Masjidil Haram tanpa pakaian ihram dan bukan dalam rangkaian haji. Oleh karena itu, tawaf ini dapat dikerjakan kapan saja apabila memungkinkan, tanpa perlu diikuti dengan sa'i. Dengan demikian, apabila tawaf ini ditinggalkan, tidak akan berdampak pada rusaknya ibadah haji. Tidak pula berkonsekuensi pada kewajiban membayar dam. Dan untuk yang selanjutnya yaitu syarat tawaf dan rukunnya. Setelah mengenali 5 jenis tawaf, kita juga mengetahui rukun dan syarat tawaf. Seperti ibadah-ibadah lain dalam ajaran Islam, tawaf juga memiliki syarat wajib dan rukun-rukunnya. Perbedaan antara syarat dan rukun tawaf sendiri, yakni keduanya sama-sama menentukan adanya kepastian hukum. Namun rukun tawaf merupakan bagian dari hakikat tawaf. Sedangkan syarat tawaf adalah sesuatu yang harus ada, namun berada di luar hakikat tawaf. Dan untuk syarat sah tawaf, syarat tawaf yang dapat menentukan sah atau tidaknya tawaf yang dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama yaitu syarat sah tawaf, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci dari khaba'ith atau kesucian pakaian dari hadas dan najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, khitan ya bagi laki-laki. Dan yang kelima, mengenakan pakaian ihram atau pakaian yang dipakai bukan pakaian mahsub, tidak terbuat dari kulit hewan yang dimakan dagingnya, dan bukan pakaian yang terbuat dari sutra atau emas. Sedangkan untuk rukun tawaf, ada sejumlah hal wajib dalam pelaksanaan tawaf. Selain syarat tawaf tadi ya, yang pertama rukun tawaf, niat. Dan yang kedua, tawaf sambil berjalan kaki. Yang ketiga, memulai tawaf dari Hajar Aswad. Dan yang keempat, menempatkan Baitullah berada di samping kirinya. Yang kelima, memasuki Hijr Ismail dalam tawaf. Yang keenam, semua badan harus berada di luar Baitullah. Andai kata ia berjalan di atas trap Ka'bah, maka tidak sah tawafnya. Sebab trap Ka'bah termasuk bagian dari bangunan Ka'bah. Demikian juga andai kata tangannya lurus ke bawah, segaris dengan trap Ka'bah, maka juga tidak sah tawafnya. Masalah ini sangat pelik dan jarang orang yang mau memperhatikannya ya. Karena itu usahakan kita untuk mengetahuinya. Yang ketujuh, tawaf dilaksanakan antara Ka'bah dan Maqam Ibrahim. Jadi di tengah-tengahnya ya. Dan yang kedelapan, menyempurnakan 7 kali putaran, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dimampukan oleh Allah ya untuk segera menunaikan ibadah haji dan umroh. Demikian ya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya semuanya telah
mengikuti dan telah subscribe di channel kami. Jangan lupa like, komen, dan share. Oke, di sini Ibu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.